Begitu melihat mereka berdua, Rian pun langsung berucap, "Astagfirullah." Pada tahun 2014 adalah masa-masa di mana aku dan 3 kawanku, yaitu Satio, Rian, dan Hasdul, sedang getol-getolnya mendaki gunung. Lantaran SKS kuliah yang kami ambil hanyalah 6 SKS skripsi dan beberapa mata kuliah perbaikan. Itulah yang menjadikan kami punya banyak waktu luang. Kami berempat sudah cukup lama mengenal dunia pendakian. Beberapa kali terhempas badai dan sama-sama menggigil tanpa tenda, membuat hubungan persaudaraan kami selalu hangat. Gunung Merbabulah yang menjadi tempat idola kami ketika kami ingin merasakan hawa dingin dari gunung. Selain jarak yang cukup dekat dari Jogja, tempat kampus kami berdiri dan keelokan sabananya, ada sebuah kisah mencekam yang menimpa rombongan kami di balik rimbunnya ilalang merbabu. Pertengahan April 2014, jenuh perkuliahan Aljabar memunculkan ide dalam pikiranku untuk lari ke gunung hari itu juga. Ternyata Satyo pun sepemikiran denganku. Tanpa banyak basa-basi, segera kami berempat berkumpul di kantin parkiran fakultas. Turut bersama kami 2 orang rekan sekelas, yaitu Musa dan Udin. Kami mendiskusikan manajemen perjalanan, sejenis briefing kecil-kecilan lah. Kami menentukan ke gunung mana yang akan kami lalui, jumlah logistik, serta kondisi medan. Dalam briefing tersebut, terpilihlah Merbabu yang menurut kami memiliki medan yang cukup mudah dilalui. Mendengar diskusi kami, Musa yang sama sekali tidak pernah mendaki gunung merasa sangat tertarik dan memutuskan untuk ikut. Sedangkan Udin, meskipun rasa ketertarikannya lebih besar dari Musa, perkuliahannya esok pagi menghambat niatannya. Setelah membeli dan menyiapkan segala jenis logistik dan perlengkapan, sore itu juga pun kami berlima menggunakan 3 sepeda motor meluncur ke Selo. Tempat base camp Pak Arman adalah sasaran kami. Sejam aklimatisasi, kami melapor dan mendaftar. Tepat setelah Isya, kami pun memulai perjalanan naik. Pada saat itu, cuaca Merbabu saat itu tidak cukup berkawan. Awan mendung tebal menutup pelita rembulan yang sedang bundar-bundarnya. Setelah hampir 2 jam berjalan di tengah hutan, kabut pun menyerang ketika kami tiba di pos 2. Di pos inilah kami berhenti cukup lama untuk menunggu kabut memudar, guna mengurangi resiko tersasar. Setengah jam menanti kabut, tubuh kami mendingin. Akhirnya, setelah hampir sejam menunggu, belum ada pukul 11 malam saat kami tiba di pos 3. Melihat waktu malam yang masih cukup dan kondisi fisik yang belum terlalu letih, kami putuskan untuk langsung menuju Sabana 1 tanpa beristirahat lama di pos 3. Setengah perjalanan di tanjakan ini tiba-tiba hujan cukup lebat melanda, serta angin yang sangat kencang. Fix, kami menghadapi badai saat itu. Bergegaslah kami menggunakan ponco dan berjalan naik. Dalam waktu singkat, jalur air terpenuhi air yang mengalirlah ke sana banjir.
Debu dan tanah berubah menjadi lumpur yang sangat licin dan membuat sepatuku terhisap cukup dalam. Hasdul yang hanya memakai sandal gunung yang mulai aus tampaknya beberapa kali terperosok dan terpelanting ke bawah. Aku yang berada di paling belakang turut terpelanting dan kejadian itu membuat pakaian kami basah dan lututku sialnya mengalami cedera memar. Namun aku beruntung, kami tidak terpelanting lebih jauh. Badai menghebat, lututku yang cedera cukup menghambat lajuku. Melihat kondisi lutut dan badai yang semakin ganas, kami putuskan untuk mendirikan tenda di tanah yang sedikit lapang di ujung tanjakan. Padahal Sabana 1 sudah cukup sangat dekat. Tenda berdiri. Bergegas kami masuk dan mengganti pakaian kami untuk mencegah hipotermia menyerang. Tenda bergoyang tak karuan. Posisi yang tak cukup baik membuat kami terlepas angin dari hampir segala arah. Kami hanya mengandalkan tali penguat tenda yang kami pasang yang sekiranya cukup untuk menahan frame agar tidak patah sampai badai berakhir. Kami duduk di setiap sudut, menopang frame agar tenda tidak roboh. Badai sudah menggoyang selama hampir 2 jam. Tidak ada satupun dari kami yang berani untuk tidur. Dalam kondisi payah, Musa mengeluh harus buang air kecil dan tak bisa menahannya lagi. Akhirnya, Hasdul berinisiatif mengambil botol bekas air mineral dan menyuruh Musa menggunakannya untuk menampung kencingnya karena keluar tenda adalah hal yang sangat-sangat mustahil. Sialnya, kesadaran Musa yang masih minim menyebabkannya melempar botol berisi air kencingnya ke rimbun pepohonan di kanan tenda tepat setelah ia menuntaskan hajatnya. Aku pun marah dan memperingatkannya untuk mengambilnya kembali dan membawanya turun. Badai tidak berhenti hingga pagi menjelang. Baru setelah pukul 10, kami baru bisa keluar tenda. Kami lelah, kami mengantuk. Niat kami untuk lanjut muncak pun kami urungkan. Segera setelah memasak dan sarapan, kami putuskan untuk packing dan turun. Aku masih teringat kejadian semalam. Sebelum turun, kuperintahkan Musa untuk mencari botol kencingnya. Ia merangsek masuk ke pepohonan cantigi dan lamtoro hingga tak kulihat lagi wujudnya. 15 menit Musa mencari botolnya itu dan tak kunjung muncul. Satio pun pergi menyusulnya dan menemukan Musa terduduk bersama botol kencingnya tergenggam di tangan kiri. Ia memanggilnya, namun tak ada sahutan dari Musa. Musa hanya diam dan berdiri, lalu berjalan tanpa kata-kata bersama Satio menuju tempat kami menunggu. Kemunculan Satio dan Musa agaknya sedikit mengejutkan bagi Rian. Begitu melihat mereka berdua, Rian pun langsung berucap, "Astagfirullah." "Kenapa?" tanyaku. "Enggak, yuk buruan turun aja. Kayaknya ada yang gak seneng kita di sini." Jawaban Rian sontak membuat kami merinding. Kami pun bergegas turun seperti apa yang diperintahkan oleh Rian. Sebagai sweeper yang berjalan di belakang, aku bisa melihat langkah Musa yang semakin gontai. Rian yang awalnya berjalan di depan Musa memilih berjalan paling depan sebagai leader. Sepanjang perjalanan, ku dengar
lirih Musa yang berzikir dan bersolawat. Ia tak banyak merespon obrolan tim yang semakin membuat perasaanku tak enak. Sesampainya di pos 2, kami beristirahat sejenak. Beralas tanah, kami duduk berjajar. Aku berada di kanan sendiri. Di sebelah kiriku, Musa terduduk sekitar 2 meter dariku. Disusul Hasdul, Satio, lalu Rian yang sedikit menjauh sedang menulis. Entah itu menulis apa. Aku yang mencemaskan keadaan Musa pun memanggilnya. Namun tidak ada respon darinya. Bahkan menoleh ke arah pun ia tidak. Musa tetap berzikir dan pandangannya kosong lurus ke depan. Cedera di lututku semakin parah. Memar membuatku sulit untuk berjalan dan laju tim kami pun melambat. Terlebih setelah salah mengambil belokan sebelum sampai di pos 1, langit tak lagi terang. Perlahan rimba meredup cahayanya. 15 menit berjalan lepas dari pos 1, azan maghrib pun terdengar. Sial betul, cederaku membuat perjalanan kami turun molor menjadi 6 jam. Lantunan zikir Musa semakin terdengar lantang di tengah sahutan azan. Bibirnya tak henti tergerak sedari siang. Kutepuk pundak kirinya. Ia menoleh dan menatapku. Wajahnya berkeringat sebiji jagung. Air wajahnya seakan menyembunyikan ketakutan yang sangat mendalam. Aku bertanya, "Sa, kamu kenapa?" Lalu Musa menjawab, "Enggak kenapa-kenapa kok. Aku cuman pengen kita segera sampai di bawah." Selepas Isya, baru kami sampai di base camp. Di base camp, aku baru menyadari bahwa Musa masih menggenggam botol berisi air kencingnya. Aku merebut botol itu. Hendak ku buang niatku, tetapi dengan kuat Musa menapik tanganku dan berkata, "Aku buang sendiri aja nanti di kos." Aku terheran-heran dengan sikap Musa. Aku bertanya dengan sedikit nada keras tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tetapi Rian menghampiriku dan merangkul pundakku. Menjauh dari Musa, Rian berkata, "Udah, biarin aja. Mending kita langsung pulang. Kamu bonceng aku saja, biar Musa naik motor sendiri." Setelah 3 motor terparkir dan menyala, aku yang semula membonceng Musa beralih membonceng Rian. Lalu ketika aku beranjak naik ke atas motor dan motor mulai melaju, aku sangat terkejut lantaran di belakang Musa terbonceng seorang kakek-kakek bersarung kotak-kotak lusuh yang kepalanya menempel di pundak kanan Musa. Sejenak ku dengan Rian mengumpat, "Asu!" Lalu menambah laju motorku sehingga jarak motor kami dan Musa cukup jauh. Semakin jauh jarak motor kami, perlahan ku dengar suara yang semakin lama semakin kurasa. Seperti seseorang yang berbicara tepat di samping telingaku dan terus berulang, "Ojo lali gowo mutu nyole."